Halo, salam kenal, salam berjumpa di channel Culture Energy. Saya ingin menyapa para pembaca dan pembelajar yang kiranya sudah berkenan untuk berpartisipasi membaca dan membeli buku saya. Jadi ini adalah kali pertama saya membuat video untuk membuat satu review dan sekaligus memberikan sedikit tambahan pemahaman dan informasi terkait dengan buku saya Culture Energy yang berbicara tentang bagaimana budaya, pentingnya budaya yang ada di dalam organisasi atau perusahaan Anda untuk menarik keterikatan atau engagement kepada para karyawan. Jadi ini adalah sapaan pertama saya, sesi pertama yang nantinya akan kita bagi di dalam beberapa sesi, harapannya begitu, agar rekan-rekan semua punya tambahan informasi yang kiranya bisa dijadikan manfaat untuk praktek-praktek yang ada di perusahaan atau organisasi. Sekaligus juga menginformasikan bahwa kami sudah launching website kami pertama kali, Culture Energy, agar bisa dijadikan juga untuk sarana berkomunikasi, berhubung satu sama lain, agar kita saling mendukung dan mensupport satu sama lain. Baik, saya mulai aja untuk yang pertama. Mungkin apa sih yang ada di konten Culture Energy yang sudah saya siapkan sesi demi sesi. Sebenarnya ini sesinya cukup banyak yang sudah disiapkan, tapi saya bagi dengan konten-konten yang saya harapkan singkat namun bisa mendapatkan insight yang dirasakan bermanfaat buat rekan-rekan pembelajar dan praktisi semua. Untuk sesi yang pertama, leadership initiative, saya inisiasi kenapa? Karena pentingnya pengembangan organisasi dimulai dari selalu datang dari para leaders dengan situasi-situasi tertentu, baik itu internal eksternal, yang memicu dorongan untuk perubahan. Jadi inisiasi perubahan atau inisiasi dari pemimpin itu diperlukan untuk melakukan pengembangan atau perubahan budaya atau perusahaan yang ada di tempat kita bekerja. Jadi sesi 1 adalah tentang leadership initiative. Selanjutnya sesi 2-5 kita akan bahas berikutnya. Jadi kurang lebih ada 5 sesi yang sudah saya coba siapkan. Semoga rekan-rekan bisa mengikuti semua agar mendapatkan manfaat yang kiranya bisa diambil. Untuk yang pertama kali, leadership initiative, kalau dalam buku kami bicara tentang apa sih itu leading the way. Jadi ada 4 prinsip tentang prinsip-prinsip culture energy yang terkait dengan bagaimana sih seorang leader itu punya prinsip-prinsip yang bisa mengarahkan atau menjalankan arah-arah perubahan atau pengembangan organisasi atau budaya. Kemudian yang kedua adalah understanding cross function engagement dan kolaboratif. Jadi semangat-semangat kolaborasi dan engagement dalam satu perubahan, proses transformasi, proses memimpin tidak lepas dari usaha-usaha kolaborasi. Jadi dua hal ini yang kita ingin bagikan agar Bapak Ibu semua punya insight pentingnya bagaimana membentuk kompetensi seorang leader yang ada di dalam organisasi agar mencapai sasaran yang diinginkan. Jadi itu untuk leadership initiative. Yang pertama, kalau kita bicara tentang organisasi secara keseluruhan, di mana ada yang namanya visi, misi, yang mungkin Bapak, Ibu, rekan pembelajar semua sudah sering dengar. Kemudian ada yang namanya strategi, gitu ya. Kita bagi antara strategi itu ada di dua posisi, begitu ada bisnis strategi dan culture strategi. Jadi tentang what and how. Jadi apa yang ingin kita lakukan dan bagaimana kita ingin melakukan. Jadi kenapa sih
pengembangan organisasi atau pengembangan budaya atau perubahan itu penting, dan bagaimana melakukan sustainable terhadap nilai-nilai yang ada di dalam organisasi, maka kita perlu membentuk satu strategi bagaimana kita membentuk budaya agar budaya ini bisa selaras dengan arah bisnis strategi. Jadi kita mulai dengan vision, apa vision yang dimiliki organisasi atau perusahaan, diturunkan dalam vision and mission statement. Kemudian di vision and mission statement itu kita rumuskan menjadi satu rumusan mission statement, gitu ya, mission statement, dan capaian-capaian yang ingin dihasilkan dalam organisasi itu dalam jangka waktu yang panjang atau jangka waktu yang pendek. Dari situ kita bisa lihat arah-arah strategi apa yang kita perlu ambil dengan penerapan bisnis strategi yang kiranya kita bisa sesuaikan dengan proses-proses yang ada di organisasi atau desain organisasi kita seperti apa. Jadi apakah kita perusahaan yang basisnya adalah pelayanan, atau kita adalah perusahaan yang berbasis menghasilkan produk. Jadi proses-proses itu yang kita mesti memahami agar kita tahu bagaimana cara kita melakukannya. Jadi tentang apa dan bagaimana kita melakukannya. Ada critical success factor yang kita perlu perhatikan dalam mempertimbangkan satu proses bisnis agar dorongan-dorongan sukses faktor ini bisa kita pertimbangkan sebagai daya dorong atau daya ungkit agar pencapaian strategi kita bisa dijalankan dengan baik. Kemudian kalau kita bicara tentang how, kita melihat ada nilai-nilai organisasi yang ingin kita ambil sebagai nilai-nilai yang kita anggap penting untuk menjalankan bisnis strategi yang ada di sampingnya gitu. Jadi apakah nilai-nilai ini sudah sesuai dengan bisnis strategi yang ada, maka kita perlu menyesuaikan dengan hal itu. Kemudian bila nilai-nilai ini kita sudah tetapkan, maka kita perlu membangun satu yang namanya budaya yang searah dengan nilai-nilai yang sudah kita tetapkan. Kemudian dua hal tentang bisnis strategi dan tentang culture strategi kita tuangkan dalam bentuk yang namanya kompetensi atau profil kompetensi atau modal kompetensi yang dikembangkan untuk organisasi dengan jangka waktu tertentu yang kita harapkan membawa kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan strategi dan sasaran organisasi atau perusahaan. Maka dari situ kita bisa terjemahkan ke dalam beberapa proses yang ada di human resource atau sumber daya manusia sebagai upaya pencapaian kinerja dan pengetahuan serta keterampilan yang sesuai dengan sasaran strategi atau sasaran organisasi yang ada. Jadi bisa melalui proses rekrutmen placement, kita bisa mulai dari proses yang awal sampai pada proses yang akhir di dalam siklus life cycle dari human resource. Jadi kesemua ini yang kalau kita bisa tandain yang berwarna pink, ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap situasi budaya yang ada di organisasi kita seperti apa sih? Apakah kita benar-benar membawa budaya ini sebagai satu hal yang penting atau hanya sebagai pelengkap begitu dalam satu tatanan organisasi kita, atau memang benar-benar menjadi pendorong yang akhirnya menjadi kinerja yang sangat mendorong performance dari keseluruhan anggota karyawan dan organisasi. Jadi frame tentang hal ini sudah saya tuangkan dalam satu bentuk frame ini. Jadi ini untuk memudahkan bagaimana sih sebenarnya peran budaya itu di mana, dan untuk memudahkan kita semua agar kita punya gambaran, oh ternyata bisnis strategi saya mungkin kali ini atau 5 tahun ke depan akan sedikit banyak berubah, maka saya harus memiliki
value-value yang baru, nilai-nilai yang baru yang searah dengan itu, maka pembentukannya akan seperti apa, Bapak Ibu akan perlu menyesuaikan di dalam hal ini. Ada peninjauan-peninjauan yang Bapak Ibu rekan pembelajar perlu beradaptasi. Kemudian kalau kita bicara tentang leading the way, ada yang namanya employee experience, di mana setiap leader punya peranan-peranan um, yang sangat mendukung dalam menciptakan pengalaman bekerja yang menyenangkan bagi seluruh karyawan, khususnya bawahannya. Jadi memastikan bahwa mereka mempunyai satu visi yang selaras dengan perusahaan, itu penting. Jadi mulai dari awal kita selalu menyatakan diri bahwa setiap karyawan di masing-masing touch point gitu ya. Kalau saya melihatnya lingkaran-lingkaran ini adalah touch point Bapak Ibu. Jadi di masing-masing touch point setiap karyawan punya pengalaman yang menyenangkan dan mereka bisa ambil, maknai dan kenang sampai dengan akhirnya mereka mungkin keluar dari organisasi kita. Jadi connect dan belong. Di buku saya menceritakan tentang bagaimana meng-create dua hal yang paling penting di dalam setiap proses yang ada di organisasi. Jadi itu adalah connect dan belong. Jadi bagaimana sih kita meng-create connection atau keterhubungan setiap karyawan dengan organisasi, dengan atasan, dengan seluruh unsur yang ada di perusahaan 360 derajat ya, secara 360 derajat, dan bagaimana meng-create ownership atau memastikan bahwa mereka bagian dari organisasi dan mereka punya kontribusi yang dibutuhkan atau mereka sangat ingin menjadi bagian dari organisasi. Jadi ada keterikatan di dalam dirinya dan dari dalam organisasi sendiri. Jadi connect dan belong yang ada di dalam buku saya bercerita tentang hal itu. Kemudian kalau kita lihat di pengalaman onboarding experience yang kalau kita bisa simpulkan adalah pengalaman yang sangat dinanti-nanti bagi setiap new hires gitu ya, untuk merasakan seperti apa sih profil dari perusahaan ini. Dan 93% perusahaan menemukan bahwa a good onboarding experience itu influencing new hire decision to stay with organization. Jadi 93% perusahaan menemukan bahwa new hires atau karyawan yang direkrut akan merasa mereka ingin stay lebih lama gitu, ingin bertahan lebih lama di organisasi. Jadi pengalaman pertama itu penting ya, bagaimana meng-create satu onboarding experience atau pengalaman onboarding yang dulu transaksional begitu ya, bersifatnya informatif, dari regular onboarding menjadi satu experiential onboarding. Jadi Bapak Ibu bisa meng-create satu experiential onboarding yang mungkin sangat terkait erat dengan nilai-nilai value yang ingin dibangun untuk organisasinya. Bisa terkait dengan seluruh program yang ada di dalam organisasi, atau mungkin sasaran-sasaran yang bisa dibawa dan diinformasikan kepada new hire agar mereka juga punya pandangan-pandangan yang dalam jangka waktu ke depan mereka tahu perusahaan ini akan berkembang seperti apa dan apa sih sasaran-sasaran atau strategi yang sudah ditetapkan dan ingin mereka capai. Jadi pentingnya experiential onboarding adalah mengetahui value dari employee as employers, kemudian keterkaitan mereka, value mereka dengan value organisasi yang
kita bisa connected gitu ya, kita bisa connecting agar mereka punya kesamaan visi dan misi dalam diri mereka di dalam organisasi. Kemudian pentingnya juga kita menerapkan employee center practice yang mungkin kita bisa melihat mereka bukan lagi sebagai karyawan tapi mereka sebagai subjek atau orang-orang yang kita anggap akan berkontribusi besar terhadap organisasi atau perkembangan organisasi kita. Jadi connect dan belong adalah satu faktor yang mungkin mempengaruhi di keseluruhan experiences yang ada di organisasi. Jadi ini yang saya contohkan adalah onboarding aja ya. Jadi ini ada satu contoh onboarding. Terus bagaimana sih meng-create satu pengalaman yang experiential begitu ya, yang sangat ingin diambil banyak manfaatnya oleh organisasi. Jadi bagaimana sih meng-create experiential onboarding yang ingin dicapai di organisasi. Kalau kita bisa gunakan konsep ini Bapak Ibu, ini yang biasa digunakan untuk design thinking ya, mungkin sudah banyak yang tahu. Jadi apa sih yang ingin dicapai dalam program experiential onboarding misalnya? Pain-pain apa sih yang dulu dirasakan menjadi hal yang ingin dihilangkan dan apa sih yang ingin dicapai di dalam satu experiential onboarding? Bagaimana meng-create satu connecting keterhubungan dan belong ke dalam satu map ini agar program onboarding kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang menarik atau mungkin memorable untuk mereka bagikan kepada nantinya kepada seluruh aset yang ada di organisasi atau bahkan saat mereka keluar di organisasi, dan juga bisa sebagai employer branding. Dari satu proses yang ada di sumber daya manusia atau human resource, kita bisa kembangkan keseluruhan prosesnya dengan menggunakan map ini. Jadi map ini bisa digunakan untuk hal-hal yang kiranya Bapak Ibu ingin capai dalam hal memberikan pengalaman terbaik untuk karyawan. Jadi kita tadi sudah melihat bahwa kita menggunakan employee center practice. Jadi mereka sebagai capital atau sebagai orang yang kita anggap akan berkontribusi terhadap perkembangan diri mereka sendiri dan perkembangan perusahaan. Kemudian ada program yang ada di dalam sumber daya manusia yang mungkin berkaitan dengan talent management atau talent retention yang kita bisa adaptasi sesuai dengan konsep yang saya mungkin kenalkan di sini ya. Jadi gimana sih kita memastikan setiap orang itu yang ada di organisasi itu memiliki pencapaian terbaik di dalam dirinya. Jadi ada yang namanya passion, talent, dan organization need. Jadi kalau kita tahu ada jalur-jalur karir yang mungkin sudah kita tetapkan di dalam organisasi dengan rencana-rencana suksesi begitu, maka itu masuk ke dalam kebutuhan organisasi atau organization needs. Ada yang namanya passion, jadi kebutuhan seorang karyawan akan memenuhi apa sih yang sangat diinginkannya, what is their desire to do the best performance of themselves. Jadi apa sih sebenarnya, what is inside of them, apa yang mereka sangat ingin lakukan pencapaian terbaik itu. Kemudian ada yang namanya talent, jadi kompetensi juga hal yang penting, baik itu di bidang kepemimpinan begitu, di bidang mungkin skill yang bersifat teknis atau non teknis atau soft kompetensi gitu ya, hard and soft kompetensi, agar setiap karyawan yang ada di organisasi bisa mendapatkan pencapaian
terhadap career base mereka menurut Novation yang sudah konsepkan begitu, adalah pencapaian seseorang terhadap career base. Ini ada posisi-posisi terbaik yang ada di diri seseorang yang akan nantinya membawa mereka ke dalam high performer individual gitu. Jadi dengan mendapatkan career base, posisi yang ada di career base, maka harapannya setiap talent atau setiap orang yang ada di perusahaan atau karyawan yang ada di perusahaan kita punya hal yang terbaik yang mereka bisa kontribusikan. Kemudian di buku saya juga bercerita tentang sukses profile. Jadi pentingnya soal tiap seorang individu yang ada di organisasi tahu apa sih profil kesuksesan dari diri setiap karyawan atau setiap individu yang ada di organisasi. Kompetensi seperti apa sih yang mereka harus punyai, ya, what people can do. Kemudian atribut seperti apa sih, value apa yang mereka harus adaptasi di dalam perusahaan agar bisa punya visi misi nilai-nilai yang searah dengan perkembangan atau sasaran perusahaan. Kemudian experience, pengalaman-pengalaman seperti apa yang mereka sudah lakukan yang harusnya mereka capai gitu. Apa sih capaian yang harusnya mereka lakukan atau mereka upayakan di dalam performance mereka, di dalam keseharian mereka. Apa sih yang mereka harus lakukan? Jadi mendapatkan pengalaman atau menciptakan pengalaman seperti apa dari diri mereka. Kemudian what people know, jadi apa sih yang mereka harus tahu tentang perusahaan itu sendiri, tentang bisnis dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya bisnisnya adalah tentang produk atau service, nah produk atau service itu seperti apa yang harus dibawakan atau how-nya, tadi kalau kita bicara tentang culture strategi, how-nya seperti apa. Jadi kalau kita bicara knowledge adalah kita bicara tentang apa yang pertama kali mereka perlu tahu tentang perusahaan atau organisasi kita. Jadi dengan sukses profile ini harapannya mereka tahu dengan baik apa sih sebenarnya outcome yang ingin dilihat dari perusahaan, apakah kita sudah mencerminkan hal-hal ini atau belum gitu. Dari diri mereka akan melihat sebagai self reflection setiap saat yang menjadi panduan atau guideline mereka selama mereka berada di organisasi. Kemudian jangan lupa bahwa setiap leader tadi yang memiliki inisiatif terhadap perubahan, inisiatif terhadap pencapaian tertentu, maka perlu melakukan integrasi terhadap nilai-nilai yang ada. Kita mengenalkan 7S ya, mungkin ini yang sudah banyak dikenal sebagai salah satu tools untuk pengembangan apa sih yang perlu dilakukan di dalam organisasi untuk melakukan upaya-upaya inisiatif agar bisa berjalan dengan baik dalam rencana strategisnya. Jadi ada strategi, ada structures, ada sistem, style, staff, dan skill yang dimana ini kita bagi dua begitu ya, ada brain and heart-nya. Brain adalah tentang prosesnya gitu, apa saja sih yang ada di dalam proses di organisasi atau perusahaan yang perlu kita cermati dan strategikan secara baik. Kemudian tiga hal ini, staff, skill, and value adalah tentang heart-nya, tentang orang-orangnya. How-nya tadi, perilaku seperti apa ya yang kita harapkan, dan gaya kepemimpinan seperti apa sih yang perlu menjadi panduan dan kompetensi dari setiap individu yang ada di organisasi. Jadi ini adalah salah satu tool yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan untuk men-share value yang ada di organisasi agar setiap individu atau karyawan bisa memahami cara-cara terbaik untuk melihat
sasaran dari organisasi ke depan. Kemudian ada prinsip yang kedua, strategi make unique. Jadi jangan lupa bahwa setiap nilai atau value itu adalah pembeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Kalau kita bicara empowerment di satu organisasi, mungkin berbeda di organisasi lain. Inilah yang perlu digunakan sebagai strategi yang kita bisa gunakan, seperti apa sih kita ingin membawa setiap individu kepada hal atau sasaran yang ingin kita capai. Jadi kalau kita bicara tentang value empowerment, deskripsinya seperti apa, definisi dari empowerment yang kita harapkan, kemudian perilaku-perilaku yang mungkin menampilkan empowerment itu yang kita harapkan seperti apa. Jadi misalnya dia ada mampu memberikan pengalaman yang terbaik dan berkesan, bertindak extra mile, bekerja sama dengan tim, menghasilkan tujuan tim dan organisasi. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang kita create bersama-sama agar kita punya pemahaman yang sama terhadap nilai-nilai yang mungkin akan kita jalankan bersama-sama, agar keunikan inilah yang akan menjadi daya saing atau competitive advantage kita selama berada di organisasi. Kemudian jangan lupa bahwa setiap leaders juga punya kesempatan dan kewajiban untuk memberikan feedback. Feedback itu untuk seluruh unsur yang ada di organisasi, ya. Bisa bawahan, atasan, sesama rekan kerja, baik itu yang sudah berlalu atau mungkin yang ke depan yang akan dia ingin capai. Jadi kalau di buku saya menerangkan tentang feed forward, yang diharapkan dari setiap feedback adalah bentuknya future forward. Jadi kalau biasanya kita memberikan feedback atau umpan balik adalah hal yang mungkin sudah terjadi begitu, ya. Kalau misalnya dalam hal ini feed forward adalah hal yang perlu dipertimbangkan untuk menaikkan kapasitas talent dan fokus pada pengembangan dirinya. Jadi tidak kembali ke belakang, tapi terus untuk mengupayakan diri untuk lebih baik ke depan. Jadi kalau misalnya kita punya statement, kita perlu upayakan statementnya itu kita bawa untuk ke masa yang akan datang. Jadi dengan kalimat-kalimat yang positif yang lebih mendaya gunakan daya pikir mereka agar mereka bisa menggunakan upaya yang lebih baik untuk perbaikan ke depan. Jadi kalau misalnya di sini saya contohkan adalah kemarin ada presentasi kamu yang terbaik dalam waktu ke depan. Mari kita lihat kesempatan apa yang kamu dapat ambil dalam mengembangkan kemampuan. Salah satunya itu mungkin Bapak Ibu mungkin punya banyak contoh yang dialami, yang dirasakan di dalam organisasi, maka ini adalah hal yang mungkin kita perlu lihat sebagai alternatif untuk mengintervensi mindset mereka agar mereka punya daya yang lebih baik dalam pengembangan dirinya. Kemudian berikutnya adalah set it high. Jadi prinsip yang keempat ini adalah prinsip yang terakhir. Jangan lupa bahwa setiap unsur yang ada di organisasi itu perlu dilakukan pengukuran. Jadi kalau Kaplan and Norton said, ibarat sebuah kokpit, sebuah pengukuran adalah hal yang sangat penting bagi perjalanan sebuah pesawat. Jadi kita tahu tuh dinamikanya dari organisasi kita seperti apa dengan measurement atau ukuran yang sudah kita bisa lihat dalam satu dashboard besar gitu, maka kita bisa lihat performance organisasinya itu seperti apa. Jadi biarkanlah angka-angka atau measurement yang sudah kita tetapkan itu bercerita tentang seperti apa sih organisasi kita gitu. Apakah sehat, cukup sehat, atau perlu didorong lagi untuk melakukan langkah-langkah yang kiranya bisa dikembangkan dalam waktu ke depan. Kemudian mungkin saya contohkan di dalam buku saya tentang balance scorecard yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan sebagai performance indikator. Bapak Ibu bisa gunakan banyak hal. Jadi tentang performance indikator saya sih tidak
membawanya ke dalam satu spesifik balance scorecard, tapi Bapak Ibu bisa gunakan OKR, KPI, apapun yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melihat satu dashboard ukuran yang memastikan bahwa setiap orang punya pencapaian yang bisa memotivasi diri mereka untuk pencapaian selalu lebih baik setiap saat. Baik, jadi itu Baik, jadi itu yang bisa saya bagi untuk sesi yang pertama kali ini. Mungkin bisa coba dilihat kembali apa sih yang bisa kita ambil sebagai manfaat di organisasi atau perusahaan kita, atau mungkin yang sudah kita lakukan tapi perlu kita lihat secara baik agar kita bisa melakukan perbaikan atau continuous improvement dari waktu ke waktu. Untuk berikutnya ada beberapa hal tentang leadership inisiatif yang terkait dengan bagaimana memimpin satu tim dan memastikan bahwa setiap tim melakukan pengembangan atau setiap individu melakukan pengembangan yang kita harapkan sesuai dengan arah-arah yang sudah kita tetapkan. Tapi ini nanti sesinya, jadi mungkin sampai situ dulu. Semoga itu bermanfaat dan kiranya nanti kita bisa terhubung lagi dengan sesi kita yang berikutnya, sesi kedua. Sampai jumpa. Terima kasih.